Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا رحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah menghidupkan kita setelah kematian kita yang sementara. Kita juga tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di surah Ad-Duha di bagian kedua. Setelah ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Tapi kita mundur sedikit supaya agak lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam jika dia sudah tenang. Ulama kita mengatakan, kalau kita perhatikan ayatnya di ad-duha tidak ada lanjutannya. Wadduha berhenti. Kemudian wal laili ketika menyebut al-lail ada sambungannya idza saja. Demi waktu duha, dia mutlak, artinya di awal siang. Demi waktu malam ada sambungannya jika dia tenang. Maka Allah memasangkan waktu siang dengan waktu malam, dan siangnya adalah awal siang, yaitu waktu duha. Sedangkan malam adalah malam jika dia sudah gelap dan tenang. Artinya apa? Siang adalah waktu untuk beraktivitas, dan sebaik-baik waktu beraktivitas adalah di awal siang, yaitu waktu duha setelah terbitnya matahari. Jadi waktu yang paling baik untuk beribadah adalah ujung malam, dan waktu yang paling baik untuk beraktivitas dunia adalah setelah terbit matahari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha. Umatku akan selalu diberkahi di waktu paginya, pagi menjelang siang setelah terbit matahari. Jadi kalau kita perhatikan, ada saudara-saudara kita, kalau Bapak perhatikan daerah atas setelah jembatan kembar terus ke atas di Panciro, itu aktivitas dunianya terlalu cepat, bahkan tidak sholat. Itu Pak, jam 4 sudah kumpul semua penjual-jual itu, daerah Panciro itu sudah kumpul semua. Terlalu cepat, aktivitas dunianya terlalu cepat. Harusnya persiapan saja, lalu dia masuk sholat subuh. Tapi mereka rata-rata tidak sholat. Nanti masuk masjid, tapi tidak sampai di dalam. Cuma sampai di toilet saja, buang air, setelah itu keluar. Nah ini yang perlu direvisi dari saudara-saudara kita. Apalagi penelitian terbaru, umat Islam Indonesia yang sholat cuma 32%.
32 atau 38 paling banyak. Itu yang sholat. Yang tidak pandai mengaji, banyak sekali. Banyak sekali Pak, saudara-saudara kita yang tidak pandai mengaji. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu siang, demi waktu duha dan waktu malam. Artinya apa? Beraktivitaslah di waktu pagi, siang sampai sore, dan istirahatlah di waktu malam. Hubungannya kenapa malam ada sambungannya ketika dia tenang sedangkan siang tidak, adalah bahwa ketika kalian istirahat itu maksudnya untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas besok. Jadi jangan sampai kita memporsir badan kita untuk bekerja dan tidak beristirahat. Dalam riwayat disebutkan, wa'ati dzi kulli haqqin haqqahu, berikan setiap hak dari yang memiliki hak, termasuk badan kita untuk beristirahat. Jadi jangan sampai kita bekerja setengah mati untuk mendapatkan dunia, nanti di ujung hari kita tua, kita kemudian harus merelakan apa yang telah kita dapatkan untuk mengembalikan kesehatan. Mirip-mirip dengan nasihat ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Ajarkan anak-anakmu untuk makan makanannya sebagai obat. Karena jangan sampai nanti di ujung hari, di masa tuanya, dia akan makan obat sebagai makanannya. Jadi ajarkan anak-anakmu makan seperti makan obat. Yang makan yang sehat. Jangan sampai nanti obat menjadi makanannya. Jadi persiapkan diri kita. Wadduha wal laili idza saja, disebut waktu pagi menjelang siang dan waktu malam. Sekali lagi, umumnya waktu duha, waktu pagi adalah waktu yang baik. Tetapi hati-hati, Allah menyebutkan waktu duha adalah waktu datangnya musibah secara tiba-tiba. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri masih merasa aman dari musibah, bencana yang datang tiba-tiba di waktu duha, di waktu pagi menjelang siang, di mana mereka sedang bermain-main. Dan itu kita pernah saksikan di Indonesia. Aceh itu tsunami malam. Kemudian gempa di Padang itu waktu duha. Jadi umumnya waktu pagi adalah waktu yang baik, tetapi perlu kita berhati-hati untuk tidak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak marah kepadamu. Ulama kita mengatakan ayat ini ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, maksudnya itu artinya Allah akan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, Allah tidak marah kepadamu wahai Muhammad, artinya Allah akan selalu ridha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutan ayatnya, ibu bapak kalau perhatikan Qur'annya, walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh wahai Muhammad, akhirat bagimu itu jauh lebih baik daripada dunia. Ayat ini maksudnya untuk kita semua, umatnya. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa yang engkau membuat engkau menjadi ridha. Ulama mengatakan ada 3 hal paling penting yang membuat Rasulullah ridha. 1 di antaranya untuk beliau dan 2 untuk umatnya. 1 adalah beliau adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. 2 untuk umatnya, untuk kita semua,
yaitu semua umatnya akan masuk surga, dan yang kedua kita semua akan mendapatkan syafaat, dan semua umat Nabi diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi kita, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat di antara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kan sudah yang lalu. Ayat ini juga sebagai jawaban kepada salah seorang mubalik di Indonesia. Ibu bapak mungkin masih ingat, ada mubalik di Indonesia yang mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menjamin Rasulullah masuk surga. Masih ingat Pak? Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memberikan jaminan Rasulullah masuk surga. Jadi Rasulullah tidak aman juga katanya. Ya, padahal ayat ini sangat jelas bahwa Nabi akan diberikan surga. Jadi tidak ada teks memang secara langsung, secara jelas bahwa Nabi akan selamat. Justru yang ada adalah bahwa hampir-hampir menjadi pemilik surga yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau Nabi sendiri tidak selamat. Nabi justru pemilik surga. Dia adalah pemberi syafaat kepada umatnya, baik yang akan masuk neraka dan juga nanti ada di antara umat Nabi yang sudah di neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kita agak cepat-cepat sampaikan, pekan lalu sudah. 1 sampai 5 ini adalah bentuk khabar. Kalau Ibu perhatikan surah Duha, dia terbagi 3. Ada 3 bagian dalam surah ini. 1 sampai 5 itu adalah kabar dari Allah tentang keadaan Rasulullah. Bagian kedua adalah penegasan. Kita dengarkan ayatnya, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim dan Allah yang memeliharamu? Ya. Dan itu sebuah kemuliaan. Wa wajh fahada, dan engkau dulu tidak mengerti apa-apa. Jadi dhalan di sini Bapak Ibu jamaah sekalian bukan sesat. Pernah kalau saya tidak salah beberapa tahun lalu ada seorang ustadz kondang menerjemahkan ayat ini, dhalan sesat, berarti katanya dulu Nabi juga sesat. Padahal tidak semua bahasa Arab dhal itu artinya sesat. Dhal itu artinya tidak mengerti apa-apa. Jadi Nabi SAW dulu tidak mengerti apa-apa tentang agama ini, maka Allah yang mengajarnya. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan Allah mendapati engkau dalam keadaan tidak punya apa-apa, lalu Allah mencukupkan kehidupanmu. Salah satu penjelasan ulama bahwa dalam keadaan yatim, miskin, beliau kemudian mendapatkan pembinaan dari pemeliharaan dari pamannya Abu Talib. Ya. Kemudian menikah dengan orang kaya yaitu Khadijah. Sedikit tentang Abu Talib, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa balasan Rasulullah kepada pamannya Abu Talib yang memeliharanya waktu masih kecil? Apa tidak dapat apa-apa karena dia mati dalam keadaan kafir? Ada. Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Talib pamannya, tapi tidak keluar dari neraka. Apa syafaat Rasulullah untuk pamannya? Rasulullah mengatakan, laula ana lakana fi asfali minan nar. Sekiranya bukan karena saya, pamanku Abu Talib akan berada di kerak neraka. Tetapi Allah mengizinkan aku untuk memberi syafaat kepada pamanku, yaitu nanti dia di neraka, dialah orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Apa itu? Dia akan setiap hari
menginjak batu yang mendidih otaknya. Itu yang paling ringan, Pak. Itu siksaan neraka yang paling ringan yang disebutkan ya berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa orang kafir itu tidak akan masuk surga, tapi diberikan keringanan. Itu pun yang ada teksnya adalah paman beliau Abu Talib. Sedikit lagi, Pak. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Beliau menikah dengan Khadijah yang sangat kaya. Minta maaf Bapak Ibu jamaah sekalian. Banyak riwayat sekarang diungkap orang bahwa Khadijah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya bukan berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan umurnya masih muda, 25 tahun. Tidak, yang benar adalah memang umurnya 40 tahun. Yang waktu itu umur Nabi 25 tahun. Ya. Dan keadaan ini dijadikan dalil oleh sebagian mubalik kita yang membela kaum wanita, bahwa kalau mau kau kawin lebih dari satu dengan alasan ikut Nabi, maka hendaknya istri pertama janda berumur 40 tahun ke atas. Ya, boleh berpoligami kalau mengakunya ikut Nabi. Kan kenapa mau poligami? Ya ikut Nabi lah. Nah, kalau mau ikut Nabi, pastikan betul-betul ikut Nabi. Bahwa istri pertamanya harus janda. Nah, itu ceramah yang ingin membela ibu-ibu. Ya. Wa wajadaka ailan fa'agna, ini adalah bentuk penegasan. Maka bentuk ketiga dari surah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Sebelumnya Allah bilang alam yajidika yatiman. Maka Allah bilang fa ammal yatima fala taqhar. Maksudnya apa? Wahai Muhammad, kamu dulu yatim, maka berhadapan dengan anak yatim, ya, janganlah engkau berlaku kasar. Inilah teori yang dipakai dalam dunia pendidikan. Ayat ini dipakai dalam dunia pendidikan. Kalau mengajar ke anak-anak tak di rumah Bapak, Ibu, jangan terburu-buru. Karena ada guru, orang tua, ajar anaknya, mau sekali cepat anaknya pintar. Tolong ini, betina dia ajar tidak bisa-bisa. Dia bilang 2 kali 3, 6. Itu 6.500. Nah, ternyata 2 kali 3 500 untuk dia adalah biaya cuci foto. Nah, kan datang anak dia ndak tahu dirinya dulu. Maka teorinya maksudnya adalah kalau dibikinkan dalam bahasa Indonesia, jangan begitu, kamu juga dulu begitu. Begitu. Jadi kalau kita suruh anak pergi sholat, jangan terlalu kasar. Anak-anak kan nih, lompo nampak. Tidak, jangan begitu. Jadi bagaimana kau itu nak? Atau bilang sama orang, anak-anak kan nih semua, ten masih sambayang, tanjak neraka ngaseng kok. Tidak boleh. Memangnya dulu Anda langsung sehebat sekarang? Jangan begitu. Kamu juga dulu begitu. Fa ammal yatima fala taqhar, karena sebelumnya adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta kepadamu, ya, kalau pun tidak ada yang bisa kau berikan, jangan dibentak. Nih, kau kan minta-minta terus, mental orang miskin, maka jangan. Karena dulu
Kamu juga tidak punya apa-apa. Dan dua hal ini secara umum menjadi penentu mulia atau tidaknya orang. Coba ibu bapak dengarkan kembali di surah apa ini? Fa amma man wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan kalla balla la tahudduna balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi memberi dan menyayangi anak yatim menjadi sebab orang menjadi mulia atau menjadi hina. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta, kalau tidak bisa engkau berikan sesuatu darimu, maka janganlah engkau berkata kasar. Wa amma, ujung ayat ini sangat penting Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, hukum asalnya Bapak Ibu jamaah sekalian, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hukum asalnya kita disuruh ceritakan. Baik dengan mulut ataupun dengan penampilan. Kalau Allah berikan kita rezeki berupa harta yang banyak, lalu kita belikan baju, maka pakailah baju yang baik. Bahkan pakai kendaraan yang baik. Jadi berpenampilan neces itu sesuatu yang biasa, bukan berarti kesombongan. Ya, ini ustaz, masa ustaz baru pakai Mercy? Oh biasa pak, biasa. Yang masalah kalau dia beli Mercy-nya pakai uang korupsi, itu yang masalah. Sebab itu adalah pertanda dia memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita dengarkan sebuah kisah. Karena biasa orang mengatakan kalau ustadz itu harus hidupnya zuhud, ulama harus zuhud, penampilannya compang-camping, hidupnya morat-marit. Ini bahaya. Karena orang Indonesia ini pak, memang mungkin ini yang membuat kita berpandangan lain kepada ulama, tidak boleh berpenampilan yang bagus begitu. Suatu saat ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ulama yang kalau Bapak pernah tahu Sahih Bukhari, pensyarahnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dia seorang hakim. Dari dulu Pak, Ibu jamaah sekalian, hakim itu gajinya banyak sekali. Di Arab Saudi saja sekarang, Bapak Ibu tahu Syekh As-Sudais. Syekh As-Sudais itu yang saya tahu waktu masih tahun 2000, gajinya sebagai imam itu 100.000 real. Jadi imam, sekitar kalau sekarang 400 juta. Itu baru sebagai imam. Gajinya sebagai hakim itu hampir 1 miliar satu bulan. Ya, jadi hakim itu dari dulu gajinya banyak. Cuma sayangnya di Indonesia yang hakim itu gajinya sedikit. Makanya hakim-hakim di Indonesia kasihan. Kalau ada pertemuan dengan orang-orang besar, itu pejabat-pejabat di depan, hakim di belakang. Ya Pak, banyak pertemuan-pertemuan orang-orang besar, itu hakim selalu di belakang. Dulu hakim itu terhormat karena makanya dikasih gaji besar supaya dia tidak korupsi lagi. Ya. Suatu saat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini itu karena beliau suka pakai baju yang luar biasa, baju yang mewah, sendal yang mewah, kendaraan yang mewah. Kudanya itu ya kuda-kuda 1 miliar, kayak kudanya pejabat di Indonesia ada yang sampai 1 miliar, itu dipakai beliau. Beliau berjalan, suatu saat sambil berjalan dengan pakaian yang serba mentereng itu, ada Yahudi yang miskin kere di jalanan. Dia tegur Ibnu Hajar, dia bilang, sebentar, kau berhenti dulu. Kata Yahudi itu begitu. Maka Ibnu Hajar mengatakan, ada apa? Kau hentikan saya. Dia bilang, saya mau bertanya. Kata Ibnu Hajar, silahkan. Yahudi ini mengatakan,
Nabimu bilang, jadi Yahudi tahu hadis Nabi. Nabimu bilang, dunia ini penjara bagi orang beriman, seperti kalian. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Al-jannatu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Terus Ibnu Hajar mengatakan, apa hubungannya dengan saya? Maka orang Yahudi mengatakan, Nabimu bilang, dunia ini laksana penjara bagimu, tapi pakaianmu mewah sekali, sendalmu hebat, kendaraanmu sejenis Mercy. Kenapa bisa begitu? Dunia ini surga bagi orang kafir, tapi saya kere. Ai terbalik. Maka apa kata Ibnu Hajar? Dengar baik-baik. Kata Nabi saya sallallahu alaihi wasallam, dunia ini bagikan penjara. Saya dalam penjara saja, nah sudah begini pakaian saya, begini kehidupan saya. Kau orang kafir, dunia ini adalah surgamu. Kau sudah di surga, nah masih begini. Nah itu memberikan petunjuk bahwa tidak apa-apa orang Islam kaya, tidak apa-apa. Orang mengumpulkan uang untuk jadi orang kaya itu sesuatu yang biasa. Bahkan sebagian sahabat itu kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Cuma memang kekayaan itu perlu dijaga, dari mana diambil dan kemana dikembalikan. Sebab dalam riwayat Abdurrahman bin Auf disebutkan dalam hadis, orang yang sangat kaya, bahkan satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, beliau nanti akan berjalan di atas sirat sedikit tertati-tati, padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Nah, itu perlu kita berhati-hati. Kita ulang sedikit lagi, Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah, tampilkanlah. Tapi ternyata ayat ini diikat oleh hadis Nabi yang lain, bahwa tidak semua kebaikan, nikmat, terutama nikmat dunia, itu diceritakan kepada semua orang. Rasulullah mengatakan, ista'inu ala anfusikum bi al-kitman. Tolonglah dirimu atas semua nikmat yang Allah berikan kepadamu dengan menyembunyikan beberapa bagiannya. Jadi tidak semua, Pak, Ibu, kalau dapat nikmat dari Allah itu diceritakan sama orang. Kenapa? Dia berbahaya. Karena akan ada dalam lanjutan hadis dikatakan, fa inna likulli ni'matin hasud. Sebab setiap nikmat yang Allah berikan pasti ada saja yang hasad kepada kita. Jadi tidak semua nikmat kita sampaikan. Ya, tidak seperti dan ini pernah dicontohkan ibu-ibu zaman dulu, sekitar 40 tahun yang lalu. Saya masih kecil, ada kebiasaan ibu-ibu itu, bukan di sini, Pak, maksudnya dekat rumah saya dulu di Latimojong itu, kalau beli barang-barang itu biar panci, nak kasih lihat orang, itu panci kue. Padahal sebenarnya hukum asalnya tamu itu tidak boleh melewati batas ruang tamu, tidak boleh melewati pandangannya, tidak boleh melewati batas ruang tamu kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh tuan rumah. Jadi kalau masuk bertamu di rumahnya orang, ya dilarang mata ini jelalatan, tidak boleh sembarang dilihat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita lewat depan rumahnya orang, maka pandangan kita, mata kita tidak boleh melewati pagarnya, tidak boleh. Kalau rumah itu pakai pagar, maka pandangan kita sampai di pagar itu saja, tidak boleh masuk lihat ke dalam. Ya, disebutkan seandainya, Rasulullah mengatakan, seandainya engkau melihat ke dalam rumahnya orang dan pemilik rumahnya tidak ridho, lalu dia mencongkel matamu, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Sebab tidak boleh kepo lihat isi rumahnya orang. Tapi yang terjadi adalah dia justru memperlihatkan. Bahkan ada acara di televisi itu sengaja, tapi untuk artis, sengaja dibuatkan acara untuk memperlihatkan, bahkan sampai minta maaf, pakaian dalamnya artis. Dibongkar lemarinya, dikasih lihat. Itu tidak boleh.
Sebab tidak semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Rasulullah mengatakan dikasih tahu orang, bisa orang hasad. Saya pernah memberikan contoh, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau saya misalnya suatu saat bekerja di sebuah instansi, pabrik lah misalnya, baru 3 bulan, tiba-tiba bos panggil saya, Ruan, naik ke ruangan saya. Baik bos. Tiba-tiba bos bilang, ada paspor? Ada bos. Masih berlaku, masih 10 tahun lagi. Baik. Pernah umroh toh? Pernah haji? Pernah bos. Baik, saya mau umroh ini sama keluarga 5 orang. Sini paspormu, kita umroh sama-sama. Kalau bisa bawa istrimu, nanti bisa kenalan sama istri saya. Kau yang bimbing saya ya. Begitu dapat berita itu, saya dengan segera turun dari lantai atas, berteriak, "Woi, alhamdulillah, woi bos, bro, apakah hadiah dari bos? Umroh." Baru sama istriku lagi, sama sama bos, diminta kau untuk bimbing dia, bos dengan keluarganya. Kira-kira ucapan saya ini ada tidak yang kira-kira akan cemburu di situ? Ada. Bisa baru 3 bulan dapat mi hadiah umroh. Kita di sini 5 tahun, biar gaji tidak naik-naik. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan tidak semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dikasih lihat orang. Paling minimal orang yang cemburu sama kita, kata-katanya minimal, dede kamu jinjupoi jalana anjo. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ternyata dia lebih khusus kepada ibadah. Kalau Allah berikan kau nikmat kesehatan, maka gunakan dia untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kamu harta, maka gunakan harta itu untuk beribadah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kalau ada harta terkumpul sampai 100 juta, 200 juta, ya healing lah. Dan tempat healing terbaik adalah Baitullah, ke Ka'bah. Ya, jangan pergi healing kemana, karena satu-satunya tempat di muka bumi ini ternyata, ya, dan banyak orang pahami, satu-satunya tempat di muka bumi ini yang orang selalu mau kembali ke situ adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja. Tempat-tempat lain orang kalau sudah datang di situ 1-2 kali sudah bosan. Tapi tempat di Baitullah itu adalah tempat yang selalu dirindukan. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian penjelasan kita tentang surah Ad-Duha. Semoga menjadi penjelasan untuk kita, jadi pencerahan, menambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya. Iya. Ini mengenai salat sunat ya. Pak Ustaz katakan kemarin tidak ada salat sunat yang berjamaah, yang bukan salat berjamaah. Padahal kita kan terutama pada bulan Ramadan itu salat tarawih, witir. Iya Pak. Kemudian di akhir 10 hari terakhir kita juga. Iya. Kita salat taubat, tahajud dan salat hajat itu dilakukan secara berjamaah. Iya. Yang kedua adalah
mengenai kontradiksi antara surat Al-Qasas dengan surat Taha itu. Al-Qasas itu mengatakan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ya. Kemudian di Taha itu dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas. Ya, ya. Misal pekan lalu tentang salat duha kita membuat satu pertanyaan, apakah boleh melaksanakan salat sunnah berjamaah? Salah satunya adalah salat duha. Saya menjelaskan bahwa di sini ada dua bentuk penjelasan yang berbeda. Yang pertama, bahwa tidak boleh. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hukum asalnya salat sunnah itu dilakukan sendiri-sendiri. Itu hukum asalnya. Salah satu hikmahnya adalah dia menjaga keikhlasan dan lebih dekat kepada kekhusyuan. Kecuali salat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjamaah, seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih, salat istisqa, kemudian salat gerhana. Itu pendapat pertama, Pak, mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua, dan ini yang lebih kuat, bahwa boleh melakukan salat sunnah berjamaah yang tidak biasa dilakukan, ya, yang tidak biasa dilakukan. Misalnya salat duha boleh dilakukan berjamaah, boleh salat sunnah mutlak boleh, dan kita datangkan hadisnya. Salah satunya adalah ketika Nabi diundang oleh mamaknya Anas bin Malik. Sampainya di rumah itu, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, bikin barisan, bikin shaf. Dan itu memberikan bukti, kata salah satunya Syekh, saya lupa, tapi di bukunya itu judulnya Salatut Tatawwu, judul bukunya. Beliau mengatakan itu memberikan dalil bahwa Nabi melakukan salat sunnah yang tidak ditahu apa namanya waktu itu, tidak ditahu, tapi dia berjamaah, ya. Karena Nabi langsung, ayo berdiri untuk salat. Dalam rumah yang lain, beliau bertanya dulu sama tuan rumah, di sudut rumahmu yang mana kau suka saya untuk salat. Itu memberikan dalil bahwa bolehnya melakukan salat sunnah berjamaah. Apalagi kalau salat sunnah itu dimaksudkan untuk mendidik anak-anak di sekolah. Ini anak-anak daripada keluar main itu tidak jelas juga apa nak bikin, maka guru agamanya bilang masuk di masjid salat duha, daripada salat sendiri-sendiri kok lebih bagus salat di berjamaah. Maka boleh, Pak, ya, jelas, Pak, ya, insyaallah. Jadi boleh salat berjamaah, salat sunnah berjamaah. Pertanyaan kedua, di surah Al-Qasas kayak itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di surah Qaf juga ada kan, yang di surah Qaf. Dan kami lebih dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat lehernya. Di surah Thaha Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arasy. Maka penjelasannya, Allah lebih dekat daripada urat leher kita, bukan Allahnya yang di sini, tapi ilmunya. Allah meliputi, ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah tahu dimanapun kita ya berada. Ya. Lebih dekat, artinya jangan macam-macam. Allah sangat dekat kepada hamba-hambanya. Ya. Adapun penjelasan di surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa betul-betul Allah Maha tinggi, ya, di atas arasy. Makanya disebutlah Allahu Akbar. Kenapa? Tahukah Bapak Ibu, Nabi mengatakan bumi yang 7 lapis dan langit yang 7 lapis itu
dibandingkan dengan al-kursi, kursiyus samawati wal ard, kursi yang disebut dalam ayat kursi, maka langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis dibandingkan dengan kursinya Allah yang dimaksud dalam ayat kursi itu, dia seperti cincin yang dilemparkan di sebuah padang pasir, saking besarnya kursi itu. Lalu Rasulullah mengatakan kursi dibandingkan dengan arasy yang dia besarnya seperti padang pasir, dibandingkan langit dan bumi 7 lapis, kursi jika dibandingkan dengan arasy maka kursi itu seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir, dan Allah berada di atas arasy. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan di hari kiamat Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, was-samawatu matawiyatun biyamini, dan langit itu yang 7 lapis itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di atas arasy itu adalah berita dari Allah bahwa Allah betul-betul di atas arasy. Yang di ayat-ayat lain, misalnya di surat Tabarak, aamintum man fis sama, apakah engkau beriman kepada yang di langit? Yang di langit bukan maksudnya Allah di dalam langit, bukan. Nah, di sini salah paham orang. Amintum man fis sama. Saya datangkan dulu satu hadis, ada seorang budak, Nabi tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu mengatakan, "Di langit." Di langit. Maka Rasulullah mengatakan, bebaskan budak itu karena dia seorang yang mukminah. Ada yang salah paham dengan kalimat di langit. Disangkanya Allah di dalam langit. Bukan Allah di dalam langit. Memang bahasa Arab menggunakan kalimat fi. Aamintum man fis sama, apakah engkau beriman kepada, kalau diterjemahkan letter-let, apakah engkau beriman kepada Allah yang ada di dalam langit? Oh, itu salah. Allah yang di atas tempat yang tinggi. Dalam bahasa Arab as-sama itu artinya sesuatu yang tinggi, dan huruf fi itu tidak mesti bermakna di dalam, tidak bermakna di dalam, tidak selamanya. Dia artinya bisa bermakna di atas. Maka Allah mengatakan, amintum man fis sama, apakah engkau beriman kepada Allah yang berada di tempat yang tinggi? Nah, itu maksudnya. Dan tempat yang tinggi yang maksud adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf Pak, saya belok sedikit. Ada pernah orang mendebat saya, dia bilang tapi ayat lain ini Pak, ayat lain. Dia bilang Rasulullah itu ada di dalam hati kita semua. Ini gara-gara huruf fi, gara-gara ayat. Ayat ini bunyinya wa fi anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam diri-diri kalian ada Rasulullah. Itu salah paham. Bukan berarti di dalam. Fi itu berarti di sekitar kalian. Bersama kalian ada Rasulullah. Tapi diterjemahkan fi maksudnya di dalam. Padahal orang Arab fi itu berarti pada. Jadi kalau saya bilang sama Bapak itu, saya Pak dulu waktu masih sekolah sering bawa jamaah. Kalau saya ditelepon sama pemilik travel, Ustaz Irwan, lagi di mana sekarang? Pakai bahasa Arab. Aina antal an? Saya bilang fit tariq. Saya bilang fit tariq, maksudnya lagi di jalan. Fi bukan berarti saya lagi di dalam jalanan, bukan itu. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Jadi Allah alal arsy istawa, di atas arasy, di tempat yang sangat tinggi. Nah, surah Al-Qasas, Allah lebih dekat kepada kita dari urat leher, maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tahu semuanya. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah melihat dan tahu langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Allah tahu, dan itu menjadi dasar diciptakannya GPS. GPS Pak, itu sebenarnya ngambilnya dari situ, dipelajari. Yuk kita kalau buka pesan Grab itu Pak, tadi lihat ini mobilnya sudah di mana, motornya sudah di mana. Allah lebih detail. Allah melihat langkah semut hitam di atas batu hitam
di tengah kegelapan malam. Iya Pak, begitu kira-kira. Iya, Allah. Waalaikumsalam. Iya Pak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa seorang zuhud, seorang muslim itu boleh berpenampilan terbaik, bahkan boleh bermewah-mewahan. Iya. Tetapi di ayat lain atau hadis lain dikatakan bahwa Allah tidak melihat penampilanmu, tidak melihat kekayaanmu, tetapi Dia melihat akhlakmu atau melihat takwamu. Betul. Bagaimana ini Ustaz? Ada kontradiksi atau pertentangan antara dua ayat itu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang bisa kedua Ustaz? Boleh, boleh. Iya, iya. Yang kedua masalah surah Ad-Duha ini, kenapa di ayat 3, 4, dan 5 mengatakan bahwa Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Ayat 4 bahwa akhirat itu lebih baik, atau yang kemudian itu lebih dari permulaan. Yang kelima, ayat 5, sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu. Sementara ayat 6, 7, 8 mengatakan, bukankah engkau didapati dalam keadaan yatim, didapati dalam keadaan bingung, dan didapati dalam hal kekurangan. Apa maksudnya ayat ini, Ustaz? Yang satu memberi pernyataan, yang kedua memik-nyara. Maksudnya dia mengungkit. Iya. Apa hubungannya ayat 3, 4, 5 dan 6, 7, 8? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah udah terlalu lama. Tadi bukan ayat tapi dia hadis. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada banyaknya hartamu, juga kepada bentuk wajahmu, ya, tampan atau tidak tampan, tapi Allah melihat kepada hatimu yang dipenuhi dengan ketakwaan. Hadis ini dia tidak kontradiksi dengan bolehnya seorang hamba kaum muslimin jadi orang yang kaya raya, menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak sama sekali. Sebab pada hadis tadi itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa harta, wajah tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tidak ada. Harta, sebanyak apapun hartamu, dia tidak bisa memberikan jaminan untuk masuk surga. Ya. Kalau dimanfaatkannya tidak baik, maka yang paling penting dari itu semua adalah ketakwaan seseorang yang akan membuat dia masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka. Tetapi dalam kehidupan dunia kita diizinkan untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Justru sebagian ulama mengatakan kalau ada orang kaya penghasilannya sampai 100 juta per bulan, lalu dia pakai sendal yang compang-camping, bajunya compang-camping, justru itu dikhawatirkan dia adalah orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah membenci kepada orang yang kikir bahkan kepada dirinya sendiri. Iya. Dan saya pernah dapati Pak, ada orang di Saudi dulu, saya ketemu salah seorang jamaah. Ini dua macam. Yang pertama, waktu masih zaman SBY itu 1 real 2.000. Sekarang 4.000. Dia tanya sama saya, Ustadz, itu roti harganya berapa? Saya bilang 1 real. 1 real 2.000 di. Kenapa Pak? Dia bilang, wah, kalau 1 real 2.000 cuma dapat 1 roti. Di Indonesia roti yang 500 rupiah sudah lumayan. Mulai kalau itu Pak dipikir berbahaya, itu tidak makan begitu di sini. Kalau uang Indonesia langsung dihitung di sini, kalau 1 real saja. Ada orang mahasiswa Pak di Medina,
saking kikirnya kepada dirinya sendiri, ya, itu jarang dia makan, Pak. Jarang dia makan. Ya. Sebab dia mau simpan-simpan ini uangnya. Jadi sama dirinya sendiri dia kikir, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nafkah, coba kita, Pak, pelajari agama kita, sebaik-baik nafkah uang yang dikeluarkan adalah nafkah untuk diri sendiri dulu, baru keluarga, baru keluarga kerabat dekat, lalu nanti orang lain. Jadi ada memang orang. Jadi hadis tadi menerangkan tentang pentingnya orang menjaga ketakwaannya, sebab harta dan wajah yang tampan cantik itu tidak ada hubungannya dengan surga. Bahkan kecerdasan, pintar atau tidak pintar, itu tidak ada hubungannya dengan surga. Bahkan jangankan surga, tidak ada hubungannya harta yang banyak, wajah yang tampan dan cantik dengan kebahagiaan. Tidak ada. Seandainya kebahagiaan itu bisa didapat dengan harta yang banyak, seandainya kebahagiaan itu, terutama kebahagiaan rumah tangga, itu bisa diraih dengan wajah tampan dan wajah yang cantik, pasti artis-artis itu tidak akan pernah bercerai. Kenapa yang kurang dari artis? Wajah tampan, wajah cantik, istrinya cantik, harta banyak, penghasilan banyak, tapi dia tidak bahagia. Itulah kemudian ujung hadisnya, Allah tidak lihat itu. Yang dilihat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Tapi di sisi lain menggunakan dunia ini baik. Iya, jadi jangan kalau ada orang pakai Mercy, ndak zuhud. Tidak, justru Ibnu Hajar menunjukkan kepada kita zuhud itu definisinya adalah meninggalkan hal-hal dunia yang tidak membawa keuntungan untuk akhirat. Iya. Iya, Pak, begitu. Allah a'lam. Ada pertanyaan kedua kayak ini? Iya, surah Ad-Duha. Kalau diikut kita di urutannya, tadi saya sebutkan, ulama membagi 3 surah Ad-Duha itu. Yang pertama adalah berita dari Allah, yang kedua adalah penetapan. Penetapan bahwa bukankah kamu begini wahai Muhammad, begini dan begitu. Lalu nanti di ujungnya bagian ketiganya adalah bentuk permintaan dari Allah. Bentuk permintaan dari Allah, kamu itu jangan begini. Karena bukankah kamu dulu begitu? Dan sebenarnya itu pelajaran untuk kita. Iya. Kalau menghadapi orang, jangan terlalu sombong. Iya. Karena kamu juga dulu berasal dari mana. Dan begitu seterusnya. Begitu, Pak, kira-kira secara singkatnya. Jelas, Pak, insya Allah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sekali, Pak. Iya, terakhir barangkali, Pak. Ya, soalnya Pak Ustaz. Kemarin hari Jumat, saya salat di salah satu masjid lewat tol. Iya. Masjid pertama. Kita salat Jumat di situ. Nah, setelah kita salat Jumat, kita berdoa, Assalamualaikum. Ada sah pertama naik 1 orang. Iya. Langsung qamat. Allahu Akbar, sallallahu la ilaha illallah. Seterusnya. Iya. Saya tanya jamaah di situ, salat apa itu, Dek? Dia bilang salat luhur. Oh, iya. Adakah dalilnya seperti begitu, Pak Ustaz? Saya mau penjelasan. Terima kasih. Di Indonesia ini ada memang jamaah atau satu komunitas yang menganggap ada salat duhur setelah salat Jumat. Yeah. Dan itu memang diriwayatkan, diambil dalilnya dari pendapat ulama yang yang mengatakan bermadzhab Syafi'i. Tapi pandangan itu sebenarnya lemah, karena kesimpulannya mereka mengatakan, kenapa kita salat duhur setelah salat Jumat? Untuk berhati-hati, kehati-hatian, jangan sampai salat Jumatnya tidak diterima, maka supaya hati-hati maka salat duhur. Sayangnya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Dan contoh terbaik adalah
Nabi, kemudian sahabat dan generasi berikutnya. Jadi kalaupun itu ada, seandainya itu ada riwayatnya, dan maka riwayatnya bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari generasi terbaik. Ya, dia pendapat dari ulama yang mengklaim dirinya dari madhab Syafi'i. Maka coba kita berlogika sedikit, ya, sebab hidup ini Bapak Ibu memang antara waras dan tidak waras, antara logika dan logila. Ya, boleh buat. Ya. Jadi seandainya memang sholat duhur setelah Jumat itu bentuk kehati-hatian, pastilah Nabi akan mengajar kita itu. Paling minimal setelah Nabi wafat, ada sahabat yang melakukannya, ada yang meriwayatkannya, tapi tidak ada. Maka kalau ada yang melakukan itu, ya apa boleh buat? Ya tidak bisa juga dipaksa-paksa. Cuma yang kita ini kaidah beragama itu sebenarnya ringkas sekali. Laksanakan apa yang ada dasar hukumnya, sekalipun dia kelihatan sedikit, dan jangan menambah-nambah sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Kenapa? Menambah sesuatu yang tidak ada jaminannya, capeknya pasti, diterimanya belum tentu. Itu kalimat paling sopan mengganti kalimat bid'ah. Iya Pak. Jadi supaya dia tidak kaget itu bid'ah, maka kita pakai kalimat yang lebih sopan, yang lebih ringan, bahwa kalau Anda menambah-nambah sesuatu dari agama ini yang sudah sempurna dengan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, capeknya pasti, diterimanya belum tentu. Maka lakukan yang sedikit tapi ada dalilnya, maka itu jauh lebih terjamin daripada capek. Suka mana? Kalau mahasiswa yang kita hadapi, suka mana? Anda dalam keadaan lapar, makanan sudah prasmanan di hadapan Anda, atau Anda harus masak dulu? Mending yang sudah ada. Jadi begitu saja Pak. Jangan bertengkar. Jadi setelahnya cuma kaget ya. Apa namanya kemah? Sudah bi? Memang ada begitu Pak. Ada di Sulawesi Selatan ada. Tempatnya yang paling banyak di Kabupaten Maros. Kalau Sulawesi Selatan. Itu memang salat duhur setelah salat Jumat. Tapi tidak kuat dasarnya Pak. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita dan selalu Allah memberikan bimbingan untuk kita sekalian, dan yang paling penting juga diantaranya adalah semoga Allah selalu memasukkan rasa sabar dalam hati kita, ya, mempelajari agama kita ini pelan-pelan. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.